Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Pencipta semesta alam, Zat Pencipta manusia, yang telah memberikan kepada manusia kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan, yang mungkin sampai mati pun kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena menurut para ulama, manusia ketika dia mengatakan Alhamdulillah, untuk mengatakan Alhamdulillah saja, dia perlu bersyukur. Artinya, kalau untuk kata Alhamdulillah saja dia perlu beralhamdulillah lagi, maka tidak akan sempat kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara yang semestinya. Karena itulah kita memohon kepada Allah untuk mengampuni seluruh kekurangan-kekurangan kita, mengangkat seluruh kelebihan-kelebihan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menunjuki kita ke tempat yang paling baik, yaitu ke tempat untuk kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintahnya dengan segala hal yang diberikan kepada kita. Maka sholawat dan salam juga semoga tersurah dan terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kebaikan umatnya. Alhamdulillah, Bapak dosen dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Lutfiana dengan NIM 203111224. Yang kedua Wila Nisa Fatihatul Anggraini dengan NIM 203111230. Dan yang terakhir Arini Nurul Husna dengan NIM 203111234. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Ali Musafak, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi dengan tema tokoh tasawuf dan konsepnya, Al-Ghazali. Berikutnya kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Yang pertama hubungan manusia dengan Allah, dan yang kedua hubungan sesama dengan manusia. Kedua hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Hubungan kepada Allah didasarkan kepada ketulusan atau keikhlasan niat yang ditandai dengan menghilangkan kepentingan diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia didasarkan atas etika pergaulan. Salah satunya adalah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, selama kepentingan itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebab menurut Al-Ghazali, setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap syariat, maka ia bukan sufi. Jika ia mengaku sufi, maka pengakuannya adalah dusta. Dasar-dasar tasawuf adalah memakan makanan halal dan mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam akhlak, perbuatan, dan perintah-perintahnya. Siapapun yang tidak mengikuti ajaran Al-Quran, mencatat hadis, dalam konteks tasawuf tidak bisa diikuti. Karena ilmu kita terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, tasawuf yang benar itu adalah tasawuf yang menekankan kepada pengamalan syariat, moralitas, dan keikhlasan dalam beribadah. Tasawuf yang mengabaikan ketiga hal ini adalah pseudo tasawuf.
penyelarasan tasawuf dengan syariat dalam pemikiran Al-Ghazali. Dari judul karyanya yang paling monumental, yakni Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tampak betapa besar jasa Al-Ghazali, yakni mampu menyusun bangunan yang dapat menghidupkan kegairahan umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan mengamalkan dengan penuh ketekunan. Dengan keterikatan yang ketat, pengamalan tasawufnya dengan syariat dan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, tasawuf mulai mendapat hati dari pihak ulama ahli syariat dan diterimanya sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang paling kaya raya kerohanian dan tuntutan moral. Dengan demikian, tasawuf bisa berfungsi sebagai obat yang paling mujarab untuk membebaskan umat Islam dari kekakuan dan kekeringan rasionalisme fikih dan dari penyakit spekulativisme ilmu kalam. Perkembangan yang cukup menarik adalah timbulnya kesadaran dari dalam untuk memoderasi ajaran tasawuf dan untuk mengeliminasi konflik antara syariat dan tasawuf atau hakikat. Namun sebaliknya, upaya ini justru menimbulkan konflik ke dalam antar golongan yang lebih ortodoks dengan sufisme murni yang lebih heterodoks. Di samping itu, kelemahan yang mendasar dari sistem kompromi ini umumnya terletak pada penghargaan terhadap tasawuf atau hakikat yang selalu dipandang lebih tinggi dari syariat. Al-Ghazali misalnya membagi iman menjadi 3 tingkat dan yang paling tinggi yakni para arifin atau sufi. Ajaran ini juga diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 15 yang berbunyi, keimanan tingkat awal, imannya orang-orang awam, yakni iman atas dasar semata-mata taklid. Lalu yang kedua, imannya para mutakalim atau teolog, atas dasar campuran taklid dengan sejenis dalil. Tingkat ini masih dekat dengan keimanan orang awam. Tingkat ketiga, imannya para arifin atau sufi atas dasar pensaksian secara langsung dengan perantara nurul yakin. Dari susunan Ihya Ulumuddin tergambar pokok pikiran Al-Ghazali mengenai hubungan syariat dan hakikat atau tasawuf, yakni sebelum mempelajari dan mengamalkan tasawuf, orang harus memperdalam ilmu tentang syariat dan akidah terlebih dahulu. Tidak hanya itu, dia harus konsekuen menjalankan syariat secara tekun dan sempurna. Karena dalam hal syariat seperti misalnya sholat, puasa, dan lain-lain, di dalam Ihya diterangkan tingkatan cara menjalankan sholat, puasa, dan sebagainya. Yakni sebagai umumnya para penganut tasawuf dalam Ihya dibedakan tingkat orang sholat antara orang awam, orang khawas, dan yang lebih khusus lagi. Demikian juga puasa dan sebagainya. Sesudah menjalankan syariat dengan tertib dan penuh pengertian, baru pada jilid ketiga dimulai mempelajari tarekat, yaitu tentang mawas diri, pengendalian nafsu-nafsu, dan kemudian laku wiridan dalam menjalankan zikir, hingga akhirnya berhasil mencapai ilmu hasfi atau penghayatan ma'rifat. Kemudian, untuk mempertahankan nilai-nilai luhur agama dan spiritual yang mistik, harus awas godaan nafsu dan penyakit-penyakit yang sering menyerang dan mengotori hati dan yang berkaitan dengan panca indera dan anggota badan dan bagaimana mengatasinya. Jadi, sebagai bangunan untuk menjadi sarana penyelarasan hubungan syariat dan tasawuf, Ihya Ulumuddin merupakan karya monumental yang cukup lengkap dan teliti serta sistematis. Paham ketasawufan Al-Ghazali. Dari riwayat hidupnya, tampak bahwa Al-Ghazali terdidik mula-mula sebagai ulama yang amat rasional dan tajam pemikirannya sebelum masuk dan menggeluti ilmu tasawuf. Pengaruh keulamaan dan kekritisan
dan kebrilianan kualitas pemikiran Al-Ghazali ini tercermin di dalam uraian dan ajaran-ajaran beliau tentang sufisme. Dalam menguraikan ajaran ketasawufannya di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali misalnya diterangkan dengan tamsil-tamsil dan analogi yang jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, manusia bisa menangkap cahaya Allah langsung menurut Al-Ghazali dengan mata hatinya. Hati oleh Al-Ghazali diibaratkan seperti cermin. Bila kaca hatinya dibersihkan dari kotoran keduniaan, akan mampu menangkap cahaya Allah, sehingga manusia bisa melihat bayang-bayang Allah secara langsung melalui cermin hatinya. Oleh karena itu, melihat Tuhan menurut Al-Ghazali dan juga menurut para ahli mistik pada umumnya bukan ke langit, akan tetapi melihat dalam dirinya sendiri. Menurut ajaran tasawuf Al-Ghazali, bayang-bayang Tuhan itu imanen dalam kalbu manusia. Maka syarat untuk melihat Tuhan adalah mensucikan hatinya dan mawas diri. Atas dasar teori penciptaan yang terencana ini, menurut Al-Ghazali, sumber ilmu itu ada dua. Ilmu yang bisa dipelajari melalui pengamatan dan penelitian terhadap alam semesta, yakni yang bisa dipelajari selangkah demi selangkah, beliau menamakan dengan ilmu taklimiyah. Adapun sumber yang kedua dari Lauh Mahfudz. Ilmu jenis ini dapat diperoleh tanpa perantara belajar, tetapi dengan mujahadah melalui laku mistik atau tasawuf. Kompromi atau perpaduan antara syariat dan tasawuf bukannya luluh menjadi kesatuan yang bulat, akan tetapi lebih merupakan percampuran atau penjumlahan di mana unsur-unsur tasawufnya dan syariatnya masih menggejala dan dapat dibedakan. Para sufi adalah Islam syar'i plus tasawuf, sedang ahli syariat adalah Islam syar'i. Dan karena dalam perpaduan atau kompromi Al-Ghazali, syariat diletakkan pada tingkat di bawah tarekat dan hakikat. Kelemahan yang lain dari kompromi Al-Ghazali adalah dari kodrat ilmu kasfi yang pada dasarnya irasional, anti kritik penalaran. Maka mengutamakan ilmu kasfi seperti yang diterangkan oleh Al-Ghazali langsung atau tidak langsung membawa kemunduran pemikiran Islam. Pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki pengetahuan yang luas dan dalam. Ia menguasai berbagai pengetahuan pada masanya dan ia mampu mengungkapkannya secara menarik. Seperti yang dicerminkan dalam karya-karyanya mengenai tasawuf, pilihan Imam Al-Ghazali jatuh pada tasawuf Sunni yang berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari paham tasawufnya itu, ia menjauhkan semua kecenderungan gnostik yang mempengaruhi para filosof Islam, sekte Ismailiyah dan aliran Syiah, Ikhwanus Safa, dan lainnya. Ia juga menjauhkan tasawufnya dari teori-teori ketuhanan menurut Aristoteles, antara lain dari teori emanasi dan penyatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Imam Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Kemudian, menurut analisa Duncan B. MacDonald, seperti yang dikutip oleh Amin Syukur dan Masyharuddin, bahwa luas dan kuatnya pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali di dunia Islam disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, Imam Al-Ghazali dapat membawa orang Islam kembali dari kegiatan-kegiatan skolastik mengenai dogma-dogma teologisnya kepada pengkajian, penafsiran, dan penghayatan Allah dan sunnah Nabi. Yang kedua, dalam nasihat-nasihat dan pengajaran moralnya,
Ia memperkenalkan lagi elemen-elemen al-khauf atau takut, terutama pada api neraka. Yang ketiga, karena ketakutan dan pengaruhnya lah tasawuf memperoleh kedudukan kuat dan terhormat serta terjamin dalam Islam. Dan yang keempat, ia membawa filsafat dan teologi filosof yang semula bersifat elitis ke dalam daratan pemikiran orang awam yang pada mulanya hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Mengingat istilah dan bahasa yang dipakai bukan bahasa awam, sehingga merupakan misteri bagi mereka. Imam Al-Ghazali telah mengubah atau paling tidak telah berusaha merubah istilah-istilah yang sulit menjadi mudah bagi pemahaman orang awam. Melalui pendekatan sufistik, Imam Al-Ghazali berupaya mengembalikan Islam kepada sumber fundamental dan historis, serta memberikan suatu tempat kehidupan emosional keagamaan atau esoterik dalam sistemnya. Atau lebih konkretnya, Imam Al-Ghazali berusaha merumuskan ajaran-ajaran Islam yang dipenuhi muatan-muatan sufistik dengan bahasa yang mudah diterima oleh orang awam. Hal ini sangat menentukan mengapa ajaran-ajaran tasawuf yang merupakan upaya spiritualisasi Islam banyak tersebar di berbagai wilayah dunia Islam hingga sekarang. Alhamdulillah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami cukupkan dahulu presentasi dari kami. Bila ada kurang dan salah, itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada benarnya tidak lain, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil baiknya dan dibuang buruknya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.